Oke, kita belajar tentang pengolahan data ya. Nah, pengolahan data yang pertama itu kita sebut dengan ini, mean, mean, atau ini sama saja dengan rata-rata, nilai rata-rata gitu. Ini biasanya disingkat dengan ini, ya, X rata-rata. Jadi untuk mean atau rata-rata itu nilai daripada mean ya rata-rata ini sama saja dengan jumlah daripada nilainya X-nya dikali dengan frekuensinya ini dibagi dengan jumlah datanya. Frekuensinya sama dengan berapa? Gitu ya. Jadi ini untuk frekuensi data ke I sampai dengan F ke I dan seterusnya. Atau jumlah data dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, rumus ini untuk data yang berkelompok. Jadi kalau misalnya untuk data tunggal dulu ya, data tunggal. Data tunggal itu misalnya kita punya data 1, kemudian 4, lalu 2, lalu 5, kemudian 4 lagi, lalu sama dengan ada lagi misalnya 8 begini ya. Ini datanya. Lalu kalau kita cari rata-ratanya, maka kita jumlahkan seluruhnya. Jadi ini sama saja dengan 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 5, ditambah dengan 4 lagi, ini kita tambah dengan 8, baru kita bagi jumlah datanya ini ada berapa. Nah, sekarang jumlahnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ini jumlah datanya itu sama dengan 6. Maka ini kita bagi dengan 6. Nah, ini dijumlahin dulu tuh semuanya. Jumlahin dulu, berarti ini 5 tambah 5, 10, 2 tambah 8, 10, berarti tambah 4, berarti 24 ya. Jadi 24 dibagi dengan 6, maka ini sama dengan 4. Nah ini begini, ini nilai rata-ratanya berarti sama dengan 4. Datanya nggak usah diurutin dulu, nggak ada masalah ya. Ini untuk yang data tunggal. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Oke, itu untuk data tunggal. Bisa. Kemudian berikutnya adalah data berkelompok ya, untuk data berkelompok. Data berkelompok. Nah, misalnya di sini adalah nilainya, X-nya, kemudian ini adalah frekuensinya. Nah, misalnya ini adalah hasil ulangan matematika, misalnya di kelasnya Bella. Yang dapat nilai misalnya 9 itu ada 2 orang. Lalu yang dapat nilai 8 misalnya ada 5 orang. Yang dapat nilai 7 misalnya ada 2 orang. Kemudian yang dapat nilai 6 itu ada 10 orang. Yang dapat nilai 5 itu misalnya ada 4 orang. Kemudian yang dapat nilai 4 ada 5 orang. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari min-nya atau rata-rata data per kelompok itu kita harus mengalihkan dulu ini nilai dikalikan frekuensinya. Jadi ini X dikalikan dengan F. Kita kali aja. 9 kali 2 berapa Bella? 18, 18 terus di bawahnya berarti 40, oke. Lalu 14, oke. 60, Ya, 20, oke. 20. 20. Nah, sekarang setelah ini berarti ini kita jumlahkan nih, ya. Kita jumlahkan, jadi ini adalah sigmanya. Sigma ini artinya jumlah, lambang di matematika. Ini dijumlah, ini dijumlah. 2 tambah 2, 4. Ya, cocok ya? 2 tambah 2, 4 tambah 5 tambah 5 nih dulu. 5 dengan 5, 10, berarti 20. Lalu 4, ini kita rubah deh supaya bulat ya, ini 6 lah. 6 berarti sini jadi 30 ya? Ya, Ya, oke. Berarti ini 2 2 6 kan 10. 20 30. Oh, berarti ini jumlahnya 30. Nah, sekarang ini kita juga jumlah semuanya.
8 tambah 4 berarti 12. Simpen 1 ya. 2, 6, 7 berarti 10 dengan ini, maka ini 18. 182. Nah, jadi di sini berarti sigma F-nya itu sama dengan 30. Kemudian sigma dari X dikalikan dengan F sama dengan 182. Maka rata-ratanya ya ini sama saja dengan sigma X dikalikan dengan F kita bagi dengan sigma F. Berarti sama dengan 182 dibagi dengan 30. 18 bagi 3 kan 6 kan? 6. Sisanya 180 berarti 2/30. Atau boleh sama dengan 6 1/15. Nah, ini untuk mencari nilai rata-rata. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini cukup gampang ya. Jadi biasanya lagi penyajian datanya itu tidak harus dalam bentuk tabel, tapi bisa juga dalam bentuk diagram. Namanya diagram batang, bisa juga diagram garis. Nah, kalau ke diagram batang atau diagram garis, Bella harus kembali lagi ke bidang koordinat. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya yang di sini ini adalah frekuensinya. Ini frekuensinya, lalu di sini adalah nilainya. Nah, nilainya itu kita mulai dari yang paling kecil di sini. Ini adalah nilainya 4. Jadi kita anggap aja di sini. Misal jadi nggak mulai dari 1 ya. Nah, di sini berarti 4. Berikutnya adalah 5. Lalu berikutnya adalah 6, 7, 8. Oh, hanya sampai 9 ya. Nah, sekarang kita lihat. Nilai 4 itu ada 5. Jadi anggaplah di sini adalah mulai 1, 2, paling 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10, kemudian di sini 8, ini 6, ini 4, di sini adalah 2 ya, ini mulai dari 0. Nah, 4 ini nilainya adalah 5. Ya, 5 berarti ada di sini nih. Kita harus bikin garis pertolongan. Oke, kita pakai warna ini aja. Yang 4 itu ada di 5. Kita pakai pertolongan garis seperti ini. Nah, berarti titiknya ada di sini. Ya, bikin koordinat. Lalu nilai 5 ada 6. Ada 6. Ya, seperti ini. Kemudian nilai 6 ada 10. Berarti ini naik ke atas ini. Nah, ini ada 10. Kemudian 7 ada 2. Oke, kemudian 8 ada 5. Ada 5 ya nih. Ya. Oke. Kemudian 9 2. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin diagram garis, itu kita hubungkan titik-titiknya. Ini diagram garis. Ini titik potongnya. Kita lihat ya. Yang tadi ini ya. Berapa ini? Oh, ini ya. Ini, kemudian ini. Lalu di sini 8. Oke. 6 dengan 10. 5 ada 6. 4 ada 5. Berarti ini. Nah, ini kita hubungkan nih semuanya ya. Kita hubungkan dengan menggunakan garis dari sini. Ini, kemudian berikutnya ini, lalu sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Nah, ini namanya diagram garis, ya. Namanya diagram garis.
Nah, setelah itu misalnya kita bisa juga mau bikin diagram batang gitu ya, diagram batang. Nah, kalau mau bikin diagram batang ya tinggal kita yang ini ya, kita buat batang-batangnya nih. Tunggu, kita pakai warna lain lagi, biru. Ya. Jadi ini kita buat batangnya itu antara ini dengan ini tengah-tengahnya gitu. Ya, seperti ini. Dan biasanya diarsir, gak diarsir juga nggak apa-apa. Terus, bentar. Nah, ini untuk bikin diagram batang ya. Lalu ini lagi. Nah, seperti itu. Ini, ini. Ya, begitu. Ini diagram batang ya. Dari bentuknya batang-batang ini. Diagram batang ya. Itu seperti itu. Jadi ada penyajian. Nanti masih ada lagi diagram daun, kemudian ada yang namanya lagi histogram, lalu bisa juga dibuat dalam diagram lingkaran. Nah, kalau kita mau buat dalam diagram lingkaran, itu kita harus tahu berapa sudutnya, ya. Jadi kalau untuk membuat diagram lingkaran, berarti ini kita harus bikin lagi sudutnya di sini berapa. Bikin tabel lagi. Satu lagi di sini. Nah, caranya menghitung sudutnya itu berapa, ya. Besar sudutnya kita sebut saja dengan alfa, begini boleh ya. Ini jumlahnya kan 30. Berarti kita harus bagi satu lingkaran full itu kan 360. Jadi ini satu lingkaran full ini adalah 360. Jadi semuanya kita bagi dulu ya. Jadi ini 360 kita bagi dengan 30 sama dengan berapa? 360 derajat dibagi dengan 30. Coret, coret berarti sama dengan 12 ya. Cocok ya. Nah, ini frekuensinya kan 2. Oh, berarti di sini nilainya adalah 24 derajat. Berikutnya nih 5. 5 kali 12 berarti ini 60 derajat. Ini 2 lagi, berarti ini 24 derajat. Di sini 10, berarti ini 120 derajat. Ini 6. 6 kali 12 itu 72 ya. 72 derajat. Lalu ini 5, berarti ini 60 derajat. Ini kalau di jumlah total tetap sama saja dengan 360. Nah, habis itu ya kita buat di sini. Jadi mulai dari pusatnya, pusat lingkarannya anggaplah yang ini. Lalu kita buat mau mulai dari mana boleh, pada dari paling bawah enggak apa-apa. Ya, kita buat satu garis dulu. Satu garis dulu. Kita mau mulai dari sini deh, nggak apa-apa ya. 60 derajat kira-kira seperti ini, kira-kira ini ya, 60 derajat. Oh, berarti yang ini adalah untuk yang nilai sama dengan 4 gitu ya. Ini 4 ya, nilainya 4. Nah, berikutnya lagi adalah 72 derajat. Oh, 72 derajat kira-kira ya mungkin beginilah 72 gitu ya. 72 derajat. Oh berarti di sini adalah yang nilainya adalah 6. 5 ya. 5 ya, 5. Ya, ini nilai 5. Lalu berikutnya lagi adalah 120 derajat. 120 derajat itu kan lebih besar dari 90 ya, kira-kira begini ya. Ini 120 derajat. Nah, berarti 120 derajat itu miliknya nilai 6. Maka ini adalah yang 6 di sini. Kemudian berikutnya lagi adalah 24 derajat. Ya, 24 derajat. 24 ya kira-kira seperti inilah ya. Terus 60 kemudian 24 lagi. Ya, seperti ini. Nah, ini namanya diagram lingkaran ya. Jadi yang di sini yang 24 derajat tadi nilai 7, kemudian ini nilai 8, yang ini adalah nilai 9. Seperti itu Bella. Jadi enggak susah sih untuk ini ya. Eh apa namanya? Statistik ya namanya ya, penyajian data itu ya. Heeh. Ya seperti itu. Nah, ini baru ke rata-rata dengan penyajian data. Lalu ada lagi yang berikutnya lagi itu namanya adalah modus. Modus itu adalah nilai terbanyak, ya. Modus. Tadi kan sudah ada min ya. Ada min.
ada min, ini adalah rata-rata ya. Rata-rata. Atau disingkat di sini seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya modus. Modus itu adalah nilai terbanyak yang muncul. MO, disingkat MO ya. Jadi misalnya ada data 3, kemudian 4, 3, 5, 4, lalu 3, 7, 8. Nah, yang paling banyak muncul itu nilai berapa? F untuk yang 3 ya. Jadi ini untuk 3, frekuensinya kan ada 3. Kemudian nilai 4 ada 2. Nilai 5 ada 1. Nilai 7 ada 1. Nilai 8 ada 1 juga. Nah, yang ini berarti adalah frekuensi daripada modus. Maka ini adalah modusnya. Jadi modusnya berarti MO sama dengan 3. Kebetulan frekuensinya juga 3. Nilai yang paling banyak muncul gitu. Nah, misalnya lagi untuk di data berkelompok, misalnya di sini adalah nilainya, ya. Ini nilainya, kemudian ini frekuensi. Anggaplah nilainya mulai dari 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Lalu di sini frekuensinya misalnya sama dengan 5, di sini ada 10, kemudian ini ada 7, lalu ini ada 3, lalu ini ada 2. Ah, yang terbanyak, frekuensi terbanyak kan ini. Ini berarti F modus, frekuensi modus. Maka yang modusnya itu adalah yang ini, MO-nya. Jadi untuk data ini berarti modusnya itu sama dengan 4. Jadi modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Ya, nilai yang paling banyak muncul itu dari apa artinya modus ini ya. Nilai yang paling banyak muncul. Paling banyak muncul. Ah, itu. Nah, setelah itu kita akan belajar istilah yang berikutnya, yaitu rentangan berikutnya adalah median. Ya, median. Median. Itu disingkat dengan ME. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Apa itu nilai tengah? Nilai yang terletak di tengah-tengah. Nah, untuk mencari median itu kita harus mengurutkan data dari yang kecil sampai yang besar ya. Jadi caranya mencari median pertama kita harus urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Nah, setelah itu kita mencari posisi data yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah. Misalnya kita punya data 1, 3, 1, 2, 4, 6, 7, kemudian 2 lagi gitu ya. Nah, kita harus urutkan. Jadi ini datanya belum terurut. Jadi kita tuliskan dulu data terurut. Terurut. Berarti 1, 1, 2, 2, lalu 3, kemudian 4, lalu 6, 7, dari besar ke kecil. Nah, untuk mencari data yang ada di tengah-tengah, itu kita harus menghitung dari kiri dan dari kanan. Kita hitung. Oh, ini 1, 2, 3. Dari sini juga 1, 2, 3, 4. Wus, terletaknya di sini. Tidak ada di data di tengah. Kalau tidak ada yang data di tengah, maka kita jumlahkan ini di samping keduanya ini. Ya, ini angka di kiri dengan angka di kanan. Maka kalau posisinya seperti ini, mediannya berarti 2 ditambah 3, 2 ditambah 3, kita bagi dengan 2. Maka sama dengan 5/2 atau sama dengan 2,5. Nah, ini untuk data genap. Ya, kalau misalnya datanya yang berikutnya ya, datanya misalnya gini. Ada 8, 5, 9, 7, 6, 9, 7,
kemudian 8, 7, ya seperti ini datanya. Maka kita harus urutkan dulu. Kembali, data terurut. Data terurut. Mulai yang paling kecil adalah 5. Berikutnya ada angka 6, lalu angka 7 ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, lalu 8 ada 2, kemudian 9 juga ada 2. Nah, kita hitung nih, ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari sini lagi. 1, 2, 3, 4. Oh. Ah, ini yang terletak di tengah-tengah nih. Oh, berarti ini median. Mediannya berarti sama dengan 7. Seperti itu. Jadi gampang sekali untuk cari median. Ya, gampang sekali. Nah, yang agak ribet itu nanti kalau kita mencari median untuk data berkelompok. Nah, ini untuk median data tunggal. Ya, median data tunggal. Nah, sekarang untuk data berkelompok. Median data berkelompok ya. Untuk data berkelompok, jika datanya genap, jika jumlah data genap, maka mencari mediannya itu ada rumusnya. Median itu sama saja dengan X ke N dibagi dengan 2, ini ditambah dengan X ke N plus 2, ini ditambah 1, kita bagi dengan 2. Gitu. Untuk data genap. Ya, juga jumlah frekuensinya genap. Jumlah data genap. Tetapi untuk jumlah data ganjil. Ganjil, maka mediannya itu adalah data ke N ditambah 1, kita bagi 2. Seperti itu. Contohnya gini. Misalnya jumlah frekuensinya sama dengan 20. Berarti ini genap ya. Genap. Jadi N-nya sama dengan 20. Maka mediannya ini nanti sama dengan data ke 20 dibagi 2 ditambah data ke 20 dibagi 2 plus 1 kita bagi 2. Atau sama dengan data ke 10 ditambah data ke 11 kita bagi dengan 2. Caranya seperti itu. Ya. Nah, nanti kita cari data ke 10 itu yang mana, data yang ke 11 yang mana. Nah, tetapi misalnya untuk jumlah data sama dengan misalnya 31. Oh, ini ganjil nih. Ganjil. Berarti N-nya sama dengan 31. Maka mediannya itu berarti data ke 31 kita tambah dengan 1 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan data ke 32 per 2 atau data ke 16. Seperti itu. Ini caranya mencari ya. Sampai di sini bisa dimengerti sebelum kita ke contohnya. Bisa dipahami Bella? Apa itu data kesekian sekian? Ini kalau kamu back ke sini lagi, ini namanya adalah data pertama, X1. Ini adalah data kedua. Yang ini berarti data ketiga. Ini data keempat. Yang ini data kelima. Ini data keenam. Ini data ketujuh. Ini data kedelapan. Ini data ke-9. Ya, jumlahnya kan ganjil ini. Berarti ini N sama dengan 9. Ya, maka mediannya itu sama saja dengan data ke 9 ditambah 1 dibagi dengan 2. Sama dengan data kelima. Data kelima itu yang mana? Oh, ini data kelima. Berarti ini sama dengan 7 gitu. Nah, sekarang yang di sini ini kan ada genap nih datanya. Jumlahnya berapa? 1, 2 ini X pertama, X kedua, X ketiga, X keempat, X kelima, X keenam, X ketujuh, X kedelapan. N-nya sama dengan 8, genap nih. Berarti median sama dengan data ke 8 dibagi 2 ditambah dengan data ke 8 bagi 2 ditambah 1 per 2. Berarti sama dengan data ke-4 ditambah data ke
5 dibagi 2. Data keempat berapa nilainya ini? 2. Data kelima berapa nilainya? 3. Maka ini berarti 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 2. Ini sama saja dengan 2,5 atau 21/2. Nah, ini ya penerapan rumusnya begini. Ini kalau kalau jumlahnya sedikit sih gampang, tinggal diurutkan. Tapi kalau jumlahnya banyak, kita harus pakai rumus gitu. Contohnya nih, contohnya ya. Bentar, ini adalah datanya, nilainya. Kemudian di sini adalah frekuensinya ya. Jadi sini adalah X, lalu ini adalah F-nya. Misalnya ini adalah ada angka 2, lalu ada angka 3, lalu ada angka 4, 5, 6, 7, sampai di 7 aja. Frekuensinya misalnya sini 3, di sini 5, lalu ini frekuensinya sama dengan 8, kemudian di sini sama dengan 7, lalu ini sama dengan 4, kemudian ini 2. Nah, kita jumlah berapa nih? 3 tambah 7, atau ini 2 tambah 3, 5, 10, 15, berapa ya? 10, 15, 18, 25 ya, 25, 29. Berarti ini jumlah datanya sama dengan 29 ya. Nah, berarti N sama dengan 29, maka ganjil nih ya. Ganjil. Maka mediannya itu sama dengan data ke 29 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 15. Data ke 15 itu yang mana? Nah, ini kita akan melihat apa namanya? Jumlah frekuensinya nih semua di sini ya. Jadi di sini berarti jumlahnya ini kalau ke sini ya, ini berarti 3, habis itu 3 ditambah 5 berarti ini jadi 8 ya. Lalu di sini berarti 8 tambah 8 16. 16 ditambah 7 berarti berapa? 23 ya. 23 tambah 4 berarti 27, lalu 29 ya. Ini kalau kita jumlah nih. Nah, sekarang data ke-15 itu ada di mana? Data ke-15 ini berarti ada di sini. Yang ini berarti data pertama sampai 3 nih ya. Ini berarti X1 sampai dengan X3 yang di sini. Maka yang ini kan mulai 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini data ke-4 sampai dengan data ke-8. Di sini berarti data ke-9 sampai dengan data ke-16. Yang ini berarti data ke-17 sampai dengan data ke-23. Di sini berarti data ke-24 sampai dengan data ke-27. Yang di sini berarti data ke-28 sampai dengan data ke-29. Ya. Nah, data ke-15 ada di mana? Oh, ini ada di sini nih. Ya. Ini. Ada di kolom ini nih. 15 ada di sini. Ya. Berarti mediannya itu yang mana? Ya ini. Maka ini adalah median. Seperti itu. Maka mediannya data ke-15 adalah 4. Jadi kalau ini kita mau tuliskan toh secara terurut berarti 2, 2, 2, kemudian 3, ada 5, 3, 3, 3, 3. Ini kalau mau diurutkan kan panjang sekali ya. Lalu 4, 4, 4, 4, ini ada 8 tuh. Oh, berikutnya adalah 7, 5, ada 7. 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu 6, 6, 6, 6, lalu 7, 7. Ya, kalau ngitung kan lama sekali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini ini X ke
15. Kan repot lama sekali, apalagi kalau datanya ratusan gitu. Bisa dipahami? Ya, oke? Mm-mm. Oke, nanti kita habis ini ke, oh masih ada 7 menit ya. Kita data ke apa yang yang genap ya. Caranya sama, sama. Yang genap sekarang. Yang tadi yang dijumlah-jumlah itu namanya frekuensi kumulatif ya. Yang ini berarti FK ini, F kumulatif. F kumulatif ya, namanya frekuensi kumulatif. Nah, sekarang misalnya ini ya. Ini X-nya, lalu ini F-nya. Misalnya di sini adalah nilai 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya di sini misalnya 8, di sini 10, lalu ini ada 4, kemudian di sini ada 5, lalu di sini ada 7 gitu ya. Nah, frekuensi kumulatifnya ini kita langsung jumlahin aja. 8 tambah 10 berarti 18, tambah 4 berarti 22, tambah 7 berarti 5 berarti 27, 34. Jadi sigma F-nya di sini berarti sama dengan 34. 34 berarti ini N sama dengan 34, ini berarti adalah genap ya, genap. Nah, kalau gitu maka mediannya itu berarti sama dengan data ke 34 dibagi 2 ditambah data ke 34 bagi 2 tambah 1 kita bagi dengan 2 ya. Berarti data ke 17 ditambah data ke 18 dibagi dengan 2. Nah, ada di mana tuh data ke 17 dan 18? Yuk, ada di mana? Data ke 17, 18. Kita lihat di sini. Angka 17, 18 itu ada di sini. Ya, daerah ini berarti itu adalah data ke 9 sampai dengan data ke 18. Berarti X 17 sama dengan 7, X 18 juga sama dengan 7. Maka mediannya sama dengan 7 ditambah 7, kita bagi dengan 2. Yaitu sama dengan berapa? 14/2 sama dengan 7. Seperti itu, Bella. Tujuh. Ya, itu untuk mencari median. Nah, nanti masih ada lagi yang namanya ada jangkauan. Ya, apa itu jangkauan? Yang namanya jangkauan itu sama saja dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Nilai tertinggi, di sini nilai tertinggi berapa? Ini kan, maksimum. X maksimum. Nilai terendah berapa? Nilai minimum, berarti ini X minimum. Jadi X minimumnya sama dengan 6, X maksimumnya itu sama dengan 10. Maka untuk data ini jangkauannya berarti sama saja dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4 ya. Itu jangkauan ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat data yang di sini ya, X minimum itu sama dengan 2, lalu X maksimum sama dengan 7, berarti di sini jangkauannya itu sama saja dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum, ini berarti sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5 ya. Seperti itu. Itu untuk tentang jangkauan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa? Bisa atau bisa? Nah, Yuk, bisa. saya. Oke, ntar. Statistik. Bidang koordinat udah belajar belum ya? Belum. Koordinat X, Y gitu udah belajar belum? Belum. Belum ya?
Itu materi kelas berapa itu? Oke, jadi nanti untuk bidang koordinat ya, ini Oma tambahin sedikit. Masih ada 2 menit sih. Bidang koordinat. Coba lihat di bukunya dia, ada peluang nggak di situ, Bella? Yang di bagian penyajian data. Kalau koordinat sih ini, ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, gitu. Ini adalah sumbu Y, yang ini sumbu X. Kalau titik ada di sini, ini koordinatnya adalah X, Y. Itu aja. Jadi ini biasanya ada titik-titiknya itu. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya di sini minus. -1, -2, -3, -4, -5. Y-nya yang ke atas positif. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah berarti negatif. -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Di misalnya ada titik di sini. Nah, ini kalau diluruskan, nah, X-nya adalah 3. X sama dengan 3. Y-nya lurus di -2, sama dengan -2. Maka titik koordinatnya di sini adalah 3, -2. Seperti itu. Misalnya ada titik di sini nih. Hmm. Ini kalau kita luruskan, Y-nya 1, X-nya 5. X sama dengan 5, Y sama dengan 1. Berarti koordinatnya adalah 5,1. Gampang. Oke? 10 menit lagi. Nanti nih, habis ini ya. Jadi kalau misalnya ada titik lagi di sini nih, Dek, Bella. Misalnya titik di sini nih. Nih. Oh, X-nya -2. Y-nya 3, maka titiknya di sini adalah -2,3. Ada titik di sini misalnya. X-nya -3, Y-nya -3, maka koordinatnya di sini adalah -3, -3. Yang X itu juga dinamakan dengan absis ya. Ini boleh ditulis dengan absis juga boleh. Absis, lalu yang ini adalah ordinat Y-nya ya. Jadi kalau ditanyakan absisnya berapa? 5,1. Oh, absisnya berarti 5, ordinatnya itu 1 gitu. Oke? Oke. Ya.